Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahula Kalmukni, NPM 19141511087. Saya dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT yang telah saya buat dengan judul pembuatan frame padat dari umbi porang. Pendahuluan, pengertian porang adalah salah satu tanaman yang sudah lama dikenal masyarakat sejak zaman penjajahan Jepang. Porang merupakan jenis tanaman umbi-umbian termasuk keluarga Araceae dan kelas Monocotyledon. Lalu produk hasil tanaman ini berupa umbi yang mengandung glukomanan yang berbentuk tepung. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh perbedaan lama fermentasi alkoholik umbi porang terhadap kualitas brand padat yang dihasilkan, meliputi kadar alkohol, rendaman, pH, dan kadar air yang dihasilkan. Tujuan pustaka: deskripsi biota porang, kandungan dan manfaat. Kandungan dan manfaat porang, brand padat, Ragitaceae. Hipotesis, mikrobiologi dan perubahan biokimia selama fermentasi, faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi dan fermentasi. Porang, tempat tumbuh di mana saja seperti di pinggir hutan jati, di bawah rumpun bambu, di tepi-tepi sungai, di semak belukar, dan di tempat-tempat di bawah naungan yang bervariasi. Ciri-cirinya, tanaman porang mempunyai batang tegak, lunak, batang halus, berwarna hijau atau hitam, belang-belang putih, dengan tinggi mencapai 1,5 meter, sangat tergantung umur dan kesuburan tanah. Selanjutnya adalah warna. Umbi yang dihasilkan berbentuk bulat dan besar sehingga berwarna kuning kusam atau kuning kecoklatan. Memiliki berat hingga 3-9 kg tergantung pada jumlah musim tumbuh. Info yang selanjutnya yaitu umbi porang adalah produk alami yang mengandung serat tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pelangsing karena menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan penurunan berat badan. Manfaat lain porang antara lain dipakai sebagai perekat atau lem, campuran bahan baku industri, bahan dasar industri perfilman, hingga diolah menjadi minuman yang menyegarkan tubuh. Selanjutnya, porang mengandung banyak glukomanan dalam umbinya. Selanjutnya yaitu umbi porang memiliki mineral konsentrasi tinggi yang penting bagi metabolisme, yaitu kalium, magnesium, fosfor, serta unsur kelumit seperti selenium, seng, dan tembaga. Umbi porang bisa dibuat chips. Setelah dimurnikan jadi tepung, dapat dibuat beraneka makanan, antara lain mie, tahu, dan beras tiruan rendah kalori. Yang selanjutnya yaitu glukomanan, bersifat larut dalam air, dapat difermentasi, dan makanan serat yang sangat kental berasal dari umbi porang. Metode penelitian, lokasi. Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas FMIPA Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Yang kedua, waktu, yaitu waktunya dari bulan Maret 2012 hingga bulan Juli 2012. Bahan yang digunakan inokulum atau ragi lokal umbi porang. Lalu alat-alat yang digunakan adalah autoclave, oven, eksikator, gelas ukur, daun pisau, selotip plastik, kain belacu, kompor gas, dandang, panci, pengaduk kayu, mixer, dan cetakan. Alat yang selanjutnya itu analisis kualitas brand padat adalah timbangan digital, pipet tetes, pH meter, alkohol meter, corong kaca, tabung reaksi, gelas ukur kaca, gelas beker, dan lampu Bunsen. Cara kerja yang pertama yaitu rancangan penelitian, lalu pencucian dan perendaman, setelah itu pengukusan, lalu peragian dan fermentasi,
dihasilkan disebabkan oleh pemecahan gula terhadap pada substrat oleh khamir menjadi alkohol. Yang ketiga, sebagian besar khamir yang terdapat pada ragi tape berfungsi untuk membentuk alkohol, yaitu dari genus Saccharomyces. Rendaman. Dapat dilihat tabel yang dihasilkan. Pengaruh perlakuan lama fermentasi terhadap rendaman yang dihasilkan. Di dalam ragi terdapat kelompok bakteri amilolitik yang berasal dari genus Bacillus dan berperan dalam sertifikasi pati dari substrat. Perbedaan lama waktu fermentasi tidak berpengaruh terhadap kadar air brem padat yang dihasilkan. Kemampuan mikroba ragi tape semakin tinggi dalam mengkonversi pati mengakibatkan rendaman yang dihasilkan semakin banyak. Rendaman air tape diperoleh dari pati yang diubah menjadi senyawa glukosa dan gula-gula sederhana lainnya oleh kapang amilolitik. Pengaruh fermentasi terhadap keasaman. Gambar 3. Pengaruh perlakuan lama fermentasi terhadap keasaman atau pH yang dihasilkan. Dapat dilihat tabel tersebut, semakin lama semakin menurun. Gambar 4. Berpengaruh lama fermentasi terhadap kadar air yang dihasilkan. Yang pertama, rata air akibat perlakuan dengan perbedaan lama fermentasi berkisar antara 16 sampai 17,7%. Hasil analisis varian menunjukkan bahwa perbedaan lama fermentasi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas kadar air dan brem padat yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian, tekstur brem padat yang dihasilkan agak lembek. Hal ini menunjukkan bahwa kadar air yang dimiliki filtrat tape umbi porang masih tinggi. Kesimpulan, perbedaan lama waktu fermentasi berpengaruh terhadap kualitas brem padat yang dihasilkan. Kesimpulan yang kedua, perbedaan lama waktu fermentasi tidak berpengaruh terhadap kadar air brem padat yang dihasilkan. Kesimpulan yang ketiga, kualitas brem padat umbi porang kurang memenuhi standar SNI karena kadar air yang dihasilkan 16,7% sampai 17,7%, melebihi batas maksimal yaitu 16%. Saran untuk menghasilkan brem padat dengan hasil yang lebih optimal diperlukan umur umbi porang yang sudah tua atau matang, sehingga diharapkan kadar karbohidratnya. Sumber pembahasan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.